Di video kali ini kita akan belajar tentang kongruensi linear. Dalam aljabar kita mengenal persamaan linear yang berbentuk AX sama dengan B, di mana A tidak sama dengan 0. Dalam teori bilangan dikenal kongruensi linear yang berbentuk AX kongruensi B modulo M. Definisi yang pertama, kongruensi sederhana berderajat 1 disebut kongruensi linear yang berbentuk AX kongruensi B modulo M dengan A, B, dan M anggota bilangan bulat, A tidak sama dengan 0 dan M lebih dari 0. Teorema yang pertama, kongruensi linear AX kongruensi B modulo M dapat diselesaikan hanya jika FPB-nya yaitu D dari A dan M membagi B. Pada kasus ini memiliki D penyelesaian. Jika A dan M relatif prima, maka kongruensi memiliki satu penyelesaian. Contoh berikut, 144X kongruensi 216 modulo 360. Nah, untuk menyelesaikannya, yang pertama kita lihat FPB dari 144 dan 360 yaitu 72. Jadi ada 72 penyelesaian. Jika kongruensi disederhanakan dengan menghilangkan faktor D, yaitu dengan menerapkan teorema kanselasi, maka kongruensinya 144X kongruensi 216 modulo 360 menjadi 2X kongruensi 3 modulo 5. Nah, karena FPB dari 2 dan 5 adalah 1 dan 1 habis membagi 3, sehingga mempunyai satu penyelesaian, yaitu 2X kongruensi 3 modulo 5 kita substitusikan 0, 1, 2, 3, sampai 4. Nah, kita peroleh X kongruensi 4 modulo 5. Berapa banyaknya penyelesaian dari 15X kongruensi 20 modulo 50 dan yang kedua 3X kongruensi 4 modulo 6. Untuk menyelesaikannya, yang pertama kita tentukan FPB dari A dan M. Di sini A-nya adalah 15 dan M-nya adalah 50, berarti kita mencari FPB dari 15 dan 50. Nah, FPB dari 15 dan 50 adalah 5. Kemudian apakah FPB dari A dan M ini habis membagi B? Kita lihat bahwa 5 habis membagi 20. Karena 5 habis membagi 20, maka banyaknya penyelesaian dari 15X kongruensi 20 modulo 50 adalah 5. Yang kedua, 3X kongruensi 4 modulo 6. Nah, FPB dari 3 dan 6 adalah 3. Tetapi 3 tidak habis membagi 4, sehingga 3X kongruensi 4 modulo 6 tidak mempunyai penyelesaian. Jika hari ini adalah hari Senin, maka hari apakah 2 pangkat 100 hari lagi? Ingat, di dalam satu minggu ada 7 hari, sehingga 2 pangkat 100 hari lagi dapat dituliskan sebagai 2 pangkat 100 kongruensi X modulo 7. Perhatikan bahwa dua pangkat 3 kongruensi 1 modulo 7. Dan 2 pangkat 100 itu sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan 33 dikali 2. Kemudian 2 pangkat 100 kongruensi X modulo 7 dapat juga ditulis sebagai X kongruensi 2 pangkat 100 modulo 7. Nah, kemudian 2 pangkat 100 ini adalah 2 pangkat 3 dipangkatkan 33 kali 2. Modulo 7. Nah, 2 pangkat 3 ini tadi sama dengan kongruensi 1. Jadi 1 pangkat 33 dikali 2 modulo 7. 1 pangkat 33 sama dengan 1, jadi
diperoleh X kongruensi 2 modulo 7. Jadi jika hari ini hari Senin, 2 pangkat 100 hari lagi itu sama dengan 2 hari lagi, yaitu hari Rabu. Teorema yang kedua, jika FPB dari A dan M sama dengan 1, maka kongruensi linear AX kongruensi B modulo M mempunyai penyelesaian yaitu X kongruensi A pangkat PM kurang 1 kali B modulo M. PM adalah banyaknya bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan M yang relatif prima terhadap M. Contohnya, selesaikan 5X kongruensi 3 modulo 13. Nah, untuk menyelesaikan ini, yang pertama kita mencari FPB dari 5 dan 13. Nah, FPB dari 5 dan 13 ini sama dengan 1. Sehingga kongruensi ini mempunyai penyelesaian yaitu X kongruensi 5 pangkat Pi 13 kurang 1 dikali 3 modulo 13. Nah, ini kongruensi 5 kali Pi 13, ingat Pi 13 itu sama dengan 12. 5 pangkat 12 kurang 1 kali 3 modulo 13. Nah, ingat tadi PM adalah bilangan bulat yang kurang dari atau sama dengan M dan relatif prima terhadap M. Berarti yang relatif prima terhadap 13, karena 13 ini sendiri juga bilangan prima, maka yang relatif prima terhadap 13 ada 12. Nah, ini kongruensi 5 pangkat 11 kali 3 modulo 13. Nah, 5 pangkat 11 ini kita harus mengubahnya menjadi 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2 dipangkatkan 5 dikali 5. Nah, 5 pangkat 2 dipangkatkan 5 kan 5 pangkat 10. Kemudian kali 5 berarti 5 pangkat 11. Kemudian dikali 3 modulo 13. Kongruensi 5 pangkat 2, ingat bahwa 5 pangkat 2 itu kongruensi negatif 1 modulo 13. Sehingga 5 pangkat 2 itu negatif 1 pangkat 5 kali 15 modulo 13. Negatif 1 dipangkatkan 5 hasilnya tetap negatif 1. Sehingga negatif 1 dikali 15, negatif 15 modulo 13 itu kongruensi 11 modulo 13. Jadi 5X kongruensi 3 modulo 13 penyelesaiannya adalah X kongruensi 11 modulo 13. Simak video selanjutnya yang akan membahas tentang penyelesaian kongruensi linear dengan algoritma reduksi, kongruensi simultan, dan teorema Cina. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.